Oleh karena itu, hakim, kita sayang sama Anda, putuskanlah yang seadil-adilnya, yaitu menyatakan Jokowi ijazahnya palsu dan Jokowi diproses di impeachment, dan seperti tadi dikatakan Ustadz atau Kiai Rofi, Jokowi harus legowo, mengundurkan diri atau copot dari jabatannya. Dan memang demikianlah sunnah Nabi. Selama umat Islam tidak punya kekuasaan, selama itu dilecehkan. Oleh karena itu harus kita berjuang. Bagaimana kita di Indonesia ini punya kekuasaan. Indonesia ini harus diatur dengan hukum Islam sehingga tekat, sehingga kuat. Tetapi kalau kita hanya rela tinggal di bawah pemerintah-pemerintah yang menolak hukum Islam, kita selalu dilecehkan, kita selalu dihinakan. Jangan ada satu pihak pun yang coba-coba mengganggu, mengusik, mengutak-atik ideologi bangsa Indonesia yang sudah puluhan tahun, sudah 73 tahun, teruji dan terbukti menopang kokohkan bangsa Indonesia. Jadi sekali lagi, saya tidak ingin kasus ini memalukan rakyat, memalukan bangsa. Jadi segera akhiri dengan cara kesatria. Kalau kita tadi Ustadz Alfian diminta kesatria, boleh dong gantian kita minta presiden kita kesatria untuk hadir membawa ijazah aslinya. Ini effort untuk melakukan persidangan itu sudah besar sekali. Hari ini bukan hanya polisi, bahkan ada dari mana? Militer, TNI ya, hadir. Padahal ini kan isunya penegakan hukum, apa urusannya tentang hadir gitu loh. Kalau pengawaman BKO di BAKO kan oke lah. Tapi segenting apakah persidangan ini sehingga TNI harus hadir? Bukankah lebih baik TNI dikirim ke Papua untuk ngejar OPM yang kemarin membunuh TNI, membunuh polisi, membunuh masyarakat sipil? Ini sidang saja ada berapa tak pada anggota TNI Polri dihadirkan? Khilafah itu bukan hanya untuk Banten, khilafah itu bukan hanya untuk Indonesia. Kalau kita bicara khilafah, itu untuk seluruh umat. Jika pemerintah dan aparat terlambat bergerak menyikapi ini, saya khawatir pada satu titik rakyat yang cinta NKRI, rakyat yang cinta Pancasila, rakyat yang cinta Bhinneka Tunggal Ika, rakyat yang cinta Sang Saka Merah Putih terpaksa akan bangun, terpaksa akan bangkit melakukan perlawanan sendiri. Halo Indonesia, saya Kristianto Yinoni, salam NKRI. Video kali ini saya tujukan kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, salam hormat dari saya. Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, salam hormat dari saya. Bapak Menteri Dalam Negeri, salam hormat dari saya. Bapak Kapolri, salam hormat dari saya. Dan Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia, salam hormat dari saya. Izinkan rakyat jelata mengutarakan keresahan yang saat ini tengah dirasakan oleh masyarakat luas. Bapak-bapak yang saya hormati, sebagai rakyat Indonesia, saya melihat suatu situasi yang tidak bersahabat dengan NKRI. Bahkan saya berani mengatakan bahwa ada potensi yang sangat besar jika pemerintah dan aparat terlambat bergerak. Sekali lagi, jika pemerintah dan aparat terlambat bergerak, maka hampir dipastikan dalam perasaan saya, kurang lebih 10 tahun yang akan datang, Indonesia akan pecah. Indonesia akan hancur luluh lantak. Sedari awal saya meyakini bahwa gugatan seorang Bambang Tri terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo bukan soal ijazah, bukan soal pembuktian apakah ijazah SMA Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah ijazah asli atau palsu, bukan itu. Yang menjadi tim advokat yang mengawal gugatan Bambang Tri terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, yang paling dominan di sana adalah Ahmad Kosinudin dan juga Egy Sujana. Belakangan saya melihat ternyata ada juga Ustadz Alfian Tanjung. Saya kira bapak-bapak lebih mengerti, lebih tahu
lebih memahami siapa sebenarnya Ahmad Kozinudin dan seperti apa kiprahnya. Saya kira sudah menjadi rahasia umum. Seluruh rakyat Indonesia sudah mengetahui siapa si Ahmad Kozinudin. Beliau adalah seorang aktivis militan HTI yang sering menggaungkan khilafah, dan khilafah. Dan kemudian Egy Sujana juga dalam beberapa kesempatan, ada banyak jejak digital beredar, menggaungkan tentang hukum Islam, negara Islam, dan bla bla bla. Kemudian Ustadz Alfian Tanjung. Saya kira ini juga seorang Alfian Tanjung juga sudah menjadi rahasia umum. Masyarakat Indonesia sudah mengetahui seperti apa track recordnya. Melihat dari sisi ini, saya meyakini bahwa gugatan seorang Bambang Tri terhadap Presiden Jokowi bukan soal ijazah. Bukan soal pembuktian apakah ijazah SMA Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah ijazah asli atau palsu. Tetapi saya meyakini ada agenda terselubung di balik kekisruhan terkait ijazah Presiden Jokowi yang mereka ciptakan. Ada visi misi tersendiri di balik semua ini. Saya meyakini itu. Di sisi yang berbeda, ada Ustadz Abu Bakar Basir yang pernah dipenjara atas dugaan terorisme. Beliau pernah mendapat pengampunan dari negara. Melihat dari usianya yang sudah tua, negara memberi pengampunan kepada beliau. Dan konon, beliau pernah mengucapkan setia terhadap NKRI, setia terhadap Pancasila dan menghormati Sang Saka Merah Putih. Tetapi belakangan ada beberapa jejak digital yang viral di berbagai platform sosial media. Beliau mulai kembali menggaungkan tentang negara Islam, hukum Islam, khilafah, dan seterusnya. Saya meyakini bahwa mereka tidak berdiri sendiri-sendiri. Ini merupakan komponen-komponen yang saling mendukung dan saling bekerja sama, menciptakan sebuah anyaman sistem. Sistem yang jelas bertentangan dengan eksistensi NKRI yang berpancasila, berundang-undang dasar 1945, berbineka tunggal ika. Saya kira pemerintah sudah membubarkan ormas yang diduga ormas radikal, yaitu HTI dan kemudian FPI. Yang menjadi tanda tanya di masyarakat, yang menjadi ambigu di masyarakat saat ini adalah kenapa kelompok-kelompok ini masih leluasa saja menyebarkan paham yang mereka usung, yang jelas bertentangan dengan paham bangsa kita, bertentangan dengan ideologi-ideologi bangsa kita, bertentangan dengan NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa kelompok-kelompok ini masih leluasa saja, seakan-akan tanpa hambatan, seakan-akan tanpa kontrol, baik dari pemerintah maupun dari aparat. Mereka seakan-akan bebas leluasa. Bahkan tidak segan-segan mereka menghasut umat, menghasut masyarakat untuk membenci pemerintah, menghasut masyarakat untuk membenci presiden, menghasut masyarakat untuk membenci aparat TNI dan Polri. Dan pemerintah dan aparat terkesan mendiamkan kelompok-kelompok ini. Ada apa? Beberapa waktu yang lalu di sidang lanjutan terkait gugatan Bambang Tri terhadap Presiden Jokowi, ternyata ada aparat TNI, saya nggak tahu dari kesatuan mana, dikerahkan untuk mengawal jalannya proses pra-peradilan tersebut. Dan hal ini menuai komplain dari si Ahmad Kozinudin. Beliau katakan, suruh saja TNI itu ke Papua perangi OPM. Seolah-olah selama ini negara mendiamkan kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua. Padahal sudah begitu banyak aparat TNI yang tewas di Papua demi mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah banyak anggota Polri, Brimob yang tewas di sana demi mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah
seluruh kekuatan pertahanan negara ini harus dikerahkan ke Papua untuk melawan kelompok kriminal bersenjata. Sementara negara harus mendiamkan dan membiarkan ancaman-ancaman dari sisi lain yang berbasis ideologis, yang berbasis sistem kenegaraan. Saya kira ini sebuah hasutan yang luar biasa yang disebar oleh Ahmad Kosinudin. Seolah-olah negara mendiamkan kelompok kriminal bersenjata dan negara bersikap zolim terhadap orang-orang yang sebenarnya tidak ada salahnya. Nah, yang seperti ini menurut saya semestinya ada satu ketegasan yang nyata baik dari pemerintah maupun dari aparat. Tidak bisa memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi orang-orang yang bukan hanya berpendapat tetapi merongrong sistem negara, merongrong pemerintah, merongrong aparat. Ini yang saya sayangkan. Jadi aparat sudah banyak yang tewas di Papua dalam melawan kelompok kriminal bersenjata. Tetapi di sisi yang lain, aparat TNI kita juga harus menaruh perhatian, harus ekstra fokus terhadap segala bentuk ancaman yang datang dari sisi manapun. Termasuk ancaman-ancaman berbasis ideologis. Termasuk ancaman dari kelompok-kelompok yang ingin merubah sistem negara ini. Merongrong Pancasila, merongrong Undang-Undang Dasar 1945, merongrong Bhinneka Tunggal Ika. Itu tugas mereka. Nah, politik TNI adalah politik kenegaraan. Politik TNI bukan politik praktis. Politik TNI adalah menjaga dan memastikan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia masih dalam kondisi aman terkendali. Mereka bukan berpolitik praktis. Kalau aparat TNI dikerahkan untuk ikut mengawal proses pra-peradilan tersebut, jangan dipandang bahwa TNI sedang ikut terjerumus dalam suatu permainan politik praktis. Tidak seperti itu. TNI adalah pertahanan negara. Jadi kalau TNI dikerahkan untuk mengawal suatu proses peradilan, maka saya yakin TNI sudah membaca bahwa ada ancaman yang mengusik sendi-sendi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya yakin TNI sudah mencium aroma seperti itu. Bahwa ada agenda lain di balik gugatan Bambang Tri terhadap Presiden Jokowi. Ada visi misi tertentu, ada visi misi terselubung di balik kekisruhan terkait ijazah Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. TNI sudah tahu, dan sebagai alat negara yang bertugas untuk menjaga, mempertahankan dan memastikan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ini masih dalam kondisi baik-baik saja. TNI berwenang untuk ikut mengawal demi keutuhan satu bangsa, demi keamanan dan kesejahteraan rakyat satu bangsa. Bapak-bapak yang saya hormati, Bapak Presiden, Bapak Menhan, Bapak Mendagri, Bapak Kapolri, dan Bapak Panglima TNI. Dengan hormat, saya meminta kepada bapak-bapak untuk tidak menganggap sepele, tidak menganggap remeh, apalagi mendiamkan ancaman nyata yang jelas-jelas ada di depan mata kita. Mengancam eksistensi NKRI, mengancam eksistensi Pancasila, mengancam eksistensi Undang-Undang Dasar 1945, mengancam eksistensi Bhinneka Tunggal Ika. Negara kita sudah final dengan paham NKRI yang berbhinneka Tunggal Ika. Negara kita sudah final dengan Pancasila. Negara kita sudah final dengan Undang-Undang Dasar 1945. Negara kita sudah final dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini tidak boleh diutak-atik oleh kelompok manapun juga. Jadi menurut saya, pemerintah dan aparat harus menunjukkan satu sikap yang nyata. Menunjukkan suatu ketegasan yang bisa menjawab keresahan yang tengah dirasakan oleh masyarakat luas hari ini. Bapak-bapak yang saya hormati, sekali lagi saya tegaskan bahwa jika pemerintah dan aparat terlambat menanggapi situasi ini, maka dalam perasaan saya hampir dipastikan 10 tahun ke depan Indonesia pecah
hancur dan luluh lantak. Kecuali bapak-bapak mengharapkan ini terjadi, maka silakan mendiamkan situasi ini. Silakan menganggap sepele, silakan menganggap remeh situasi yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini. Menurut saya, gugatan Bambang Tri terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo bukanlah persoalan personal. Ini menyangkut persoalan bangsa. Ini adalah suatu upaya rongrongan terhadap NKRI, rongrongan terhadap ideologi-ideologi bangsa kita. Jika bapak-bapak menginginkan negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap utuh, tegak berdiri dengan ideologi-ideologinya, dengan Pancasilanya, dengan Undang-Undang Dasar 1945-nya, dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya, dengan Sang Saka Merah Putihnya, maka saya memohon dengan hormat, tunjukkanlah ketegasan yang nyata yang bisa menjawab keresahan yang ada di masyarakat hari ini. Jangan ada satu pihak pun yang coba-coba mengganggu, mengusik, mengutak-atik ideologi-ideologi bangsa Indonesia yang sudah puluhan tahun, sudah 73 tahun, teruji dan terbukti menopang kokohkan bangsa Indonesia. Jika pemerintah dan aparat terlambat bergerak menyikapi ini, saya khawatir pada satu titik, rakyat yang cinta NKRI, rakyat yang cinta Pancasila, rakyat yang cinta Bhinneka Tunggal Ika, rakyat yang cinta Sang Saka Merah Putih, terpaksa akan bangun, terpaksa akan bangkit, melakukan perlawanan sendiri. Saya kira itu pesan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Presiden, Bapak Menhan, Bapak Mendagri, Bapak Kapolri, dan Bapak Panglima TNI. Saya Kristianto Yen Oni, salam hormat dari saya. Bravo NKRI! Rakyat Indonesia. Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak.